Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang bagaimana penerapan ERP pada PT Garuda Indonesia. Untuk mengefisiensikan waktu, saya berikan kesempatan berbicara kepada masing-masing pemateri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yusuf. Saya akan menjelaskan materi pendahuluan. Yang pertama itu latar belakang. Kebutuhan untuk melakukan pertukaran informasi secara tepat dan akurat telah membuat banyak perusahaan mencoba membuat sebuah sistem yang dapat menyediakan informasi tersebut sesuai dengan kebutuhan masing-masing perusahaan. Efisiensi dan efektivitas merupakan alasan dasar untuk melakukan perbaikan dari sistem yang lama ke bentuk sistem yang lebih baik lagi. ERP, Enterprise Resource Planning, adalah sebuah sistem yang digunakan untuk mengoptimalkan dan mengefisiensikan setiap pertukaran informasi di sebuah perusahaan. Adalah untuk ERP diawali dan munculnya MRP, Material Recruitment Planning, yang digunakan untuk membuat Bill of Material, lalu berkembang menjadi MRP2, di mana Financial Accounting telah menjadi bagian dalam sistem dan setelah banyak kebutuhan informasi yang diperlukan oleh perusahaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazrina Nuraini Litsoin. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang landasan teori dan profil dari perusahaan Garuda Indonesia. Nah, di bagian pendahuluan tadi telah dijelaskan apa itu ERP dan Garuda Indonesia. Jadi di sini saya akan menjelaskan secara singkat apa itu visi dan misi dari PT Garuda Indonesia ini. Nah, mulai saja. Visi dari perusahaan ini adalah menjadi perusahaan penerbangan yang handal dengan menawarkan layanan yang berkualitas kepada masyarakat dunia dengan menggunakan keramahan Indonesia. Nah, misi perusahaan adalah sebagai perusahaan penerbangan pembawa bendera bangsa Indonesia yang mempromosikan Indonesia kepada dunia guna menunjang pembangunan ekonomi nasional dengan memberikan pelayanan yang profesional dan baik. Nah, ternyata Garuda Indonesia ini memiliki 82 armada untuk melayani 33 rute domestik dan 18 rute internasional, termasuk Asia dan Eropa. Nah, untuk meningkatkan pelayanan, Garuda Indonesia telah meluncurkan layanan baru yang disebut Garuda Indonesia Experience. Layanan baru ini menawarkan konsep yang mencerminkan keramahan asli Indonesia dalam segala aspek. Terima kasih. Nah, teman-teman, selanjutnya saya akan membahas mengenai unit bisnis dari PT Garuda Indonesia. Saat ini Garuda Indonesia memiliki 3 hub di Indonesia. Yang pertama, hub bisnis yang berada di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Yang kedua, hub yang berada di Bandara Ngurah Rai Denpasar, Bali. Dan yang ketiga, di Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan. Nah, terlepas dari bisnis utama PT Garuda Indonesia sebagai maskapai penerbangan, Garuda Indonesia juga ternyata memiliki unit bisnis dan anak perusahaan. Unit bisnis dari PT Garuda Indonesia seperti Garuda Cargo dan Garuda Medical Center. Sedangkan anak-anak perusahaannya yaitu PT Citylink Indonesia yang bergerak dalam maskapai yang bertarif rendah, kemudian ada PT Aerowisata yang bergerak dalam pemesanan hotel, transportasi darat, agen perjalanan dan catering. Selanjutnya ada PT Abasus Distribution System Indonesia, yaitu dia semacam penyedia layanan sistem pemesanan tiket. Selanjutnya ada PT Aerosystem Indonesia, yaitu penyedia layanan teknologi informasi untuk industri pariwisata dan transportasi. Dan ada juga PT GMF Aero Asia, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang perawatan pesawat, perbaikan dan overhaul.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Firsati Ronia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang penerapan ERP pada PT Garuda Indonesia. PT Garuda Indonesia menggunakan ERP untuk menghubungkan dan mengkoordinasikan tiap divisi sehingga mengurangi redundansi data, dan juga sebagai tempat pelaporan pekerjaan dari tiap divisi ke divisi lainnya. Ada beberapa modul yang tersedia dalam ERP PT Garuda Indonesia. Yang pertama adalah SD atau Sales and Development. SD membantu meningkatkan efisiensi kegiatan operasional berkaitan dengan proses pengelolaan customer order seperti proses sales, shipping, and billing. Selanjutnya adalah MM atau Materials Management. MM membantu menjalankan proses pembelian, procurement, dan pengelolaan inventory. Selanjutnya adalah PP atau Production Planning. PP membantu proses perencanaan dan kontrol daripada kegiatan produksi atau manufacturing. Selanjutnya yang terakhir adalah QM atau Quality Management. QM membantu mencek kualitas proses-proses di keseluruhan rantai logistik. Selanjutnya, menurut buku Enterprise Resource Planning karya Wawan, fase-fase dalam penerapan ERP adalah inisiasi, evaluasi, seleksi yang terdiri atas business process re-engineering, modification, training, dan yang terakhir adalah conversion of data. Selanjutnya go live, termination, exploitation, and development. PT Garuda Indonesia sendiri pada ERP telah mencapai fase termination. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa PT Garuda Indonesia telah berhasil menerapkan ERP. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Vincentius. Saya akan membawakan materi tentang hambatan atau kendala dalam penerapan ERP di PT Garuda Indonesia, serta kesimpulan dan saran yang dapat kami ambil dalam presentasi ini. Selanjutnya yaitu kendala PT Garuda Indonesia dalam menerapkan ERP. Penerapan ERP di PT Garuda Indonesia awalnya mengalami hambatan, yaitu tidak efisiennya sistem sehingga pertukaran data dilakukan secara manual, dan hambatan yang lain yaitu tidak adanya pelatihan awal tentang ERP ini. Berdasarkan presentasi kami menarik beberapa kesimpulan mengenai penerapan ERP di PT Garuda Indonesia. PT Garuda Indonesia terbukti berhasil menerapkan ERP ini karena telah berada pada fase termination. Adapun saran yang dapat kami berikan yaitu yang pertama yaitu PT Garuda Indonesia harus terus melakukan exploitation and development karena sesuai dengan fase-fase penerapan ERP. Yang kedua yaitu terus melakukan pelatihan ERP bagi SDM di lingkup PT Garuda Indonesia. Dan yang ketiga yaitu melakukan perekrutan tenaga kerja yang minimal sudah paham dengan ERP. Terima kasih.